Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah. Semoga semua anak-anakku dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam setiap aktivitas. Nah, anak-anakku, pada kali ini kita masuk pada materi yaitu Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Tentu ini menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, dengan Ibu Herlina. Oke, baik, kita akan masuk pada KD 3.4, di mana KD 3.4 yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Indikator yang ingin kita capai ada 4, ya. Pertama, menghayati tumbuhnya ruh kebangsaan. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Kedua, menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Ketiga, menganalisis organisasi penguatan jati diri bangsa. Dan keempat, meneladani nilai-nilai perjuangan para pemuda dan pelajar. Nah, khusus kali ini kita masuk kepada indikator kedua, yaitu menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Baik, anak-anakku, kita akan masuk materi pertama, yaitu Sumpah Pemuda. Apa sih yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda itu sendiri? Dan apa sebenarnya isi atau makna dari Sumpah Pemuda itu? Nah, anak-anakku, di sini kita bisa melihat bahwa Sumpah Pemuda ini merupakan sebuah ikrar pemuda, sebuah ikrar, sebuah janji yang dilaksanakan pada tahun 1928, di mana dalam ikrarnya tentu mereka berdasarkan latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini anak-anakku, Ibu akan menarik benang merah hubungan dari materi hari ini dengan materi sebelumnya, di mana latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda ini tidak terlepas dari adanya politik etis, ya, sistem edukasi. Nah, dari edukasi itulah lahir pemuda-pemuda yang terpelajar, pemuda-pemuda yang cendekia, sehingga mereka berpikir untuk bebas, mereka berpikir untuk merdeka, untuk lepas dari cengkraman para penjajah kala itu. Berawal di tahun 1908, yaitu lahirnya organisasi Budi Utomo. 7 tahun setelah itu muncullah beberapa organisasi-organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Borneo, Jong Celebes, ya, Jong Ambon, dan organisasi-organisasi pemuda lainnya, termasuk juga organisasi-organisasi keagamaan. Walaupun pada saat itu loyalitas mereka masih dalam sistem kedaerahan, tapi mereka mempunyai keinginan, mereka mempunyai cita-cita juga yang sama, yaitu bebas dari belenggu penjajah. Nah, dari situlah sehingga lahir namanya Sumpah Pemuda. Nah, kita masuk pada kongres pertama. Nah, kongres pemuda pertama itu terlaksana pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926, di mana kongres ini bertujuan untuk memajukan persatuan kebangsaan dan mengeratkan hubungan sesama organisasi pemuda. Berbagai masalah akademis dibicarakan untuk mencari dasar-dasar yang bisa mempersatukan mereka. Mereka berbicara tentang adat istiadat yang berbeda tentunya. Beda adat istiadat yang ada di Jawa, beda adat istiadat yang ada di Sumatera, beda adat istiadat yang ada di Kalimantan, beda adat istiadat yang ada di Sulawesi, dan begitu pun adat istiadat yang ada di bagian timur Indonesia. Tentunya inilah yang mereka cari jalan keluar, titik temu bagaimana perbedaan-perbedaan ini menjadi satu, sehingga mereka berpikir untuk mencari cara untuk mempersatukan mereka. Nah, di Kongres Pemuda 1 ini lahirlah
kesepakatan. Ya, tadinya terjadi perdebatan khusus bahasa, ya, khusus bahasa. Di Kongres Pemuda 1 lahir perdebatan. Bahasa yang ingin digunakan kala itu apakah bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Akan tetapi dari hasil kesepakatan mereka lahirkan persetujuan bahwa bahasa yang dirumuskan di sini adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi dari hasil Kongres Pemuda 1 ini belum dilaksanakan untuk mengesahkan bahasa itu sebagai bahasa persatuan. Ini dilaksanakan setelah Kongres Pemuda 2. Ya, jadi Kongres Pemuda 1 sangat penting peranannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dari Kongres 1 inilah lahir yang namanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, yang kedua, Kongres Pemuda 2 dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Ini di Batavia, ya. Di mana ketua kongres kala itu dipimpin langsung oleh Sugondo, ya, oleh Sugondo Joyo Puspito, dan wakilnya yaitu Joko Marsyaid. Nah, dalam penyelenggaranya ini dilaksanakan di gedung Pemuda Katolik, ya. Namun di hari kedua pindah pada gedung Os Java, ya, yang kemudian sekarang berada di Medan Merdeka nomor 14. Nah, pertanyaannya di sini nanti anak-anakku menjadi tugas anak-anakku untuk mencari tahu baik melalui internet, melalui literasi buku, terserah, silakan bergerilya mencari jawaban tentang apa sih atau mengapa Kongres Pemuda 1 memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Ya, itu. Nah, anak-anakku, kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, di Kongres Pemuda 2 ini ternyata mempunyai tujuan. Jadi ada tujuan. Tujuan mereka itu ada 3. Ini tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai dari awal. Pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemudi di Indonesia. Ya. Kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Jadi ini adalah 3 tujuan Kongres Pemuda yang ingin dicapai kala itu. Kemudian kita akan melihat siapa saja peserta-peserta atau pemuda-pemuda yang hadir dalam Kongres Pemuda 2 kala itu. Jadi tentu dalam Kongres Pemuda 2 ini pesertanya jauh lebih banyak dibanding dari Kongres Pemuda pertama. Di sini hadir pula atau terhimpun pula pemuda-pemuda dari berbagai organisasi, dari berbagai daerah. Baik dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Borneo, ya, Jong Batak, Pemuda Indonesia, Jong Ambong, Pemuda Katolik, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lainnya. Bahkan hadir juga pemuda-pemuda dari berbagai organisasi keagamaan. Juga hadir beberapa pemuda-pemuda dari keturunan Tionghoa kala itu. Dalam kongres seperti ini, keturunan Tionghoa yang hadir dalam kongres ini, keturunan Tionghoa yang hadir seperti Oi Kai-shang, Chong Lau Tuk, ya, Chi Deng Kui, namun asal organisasi perhimpunan belum diketahui sampai saat ini. Nah, di sini anak-anakku mencari tahu mengapa gerakan pemuda memiliki andil yang penting dalam mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat ini adalah gedung atau saat ini sudah diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Ini terletak di Jalan Kramat Raya 106, ya, Jakarta Pusat. Nah, ini disinilah tempat dibacakannya pertama Sumpah Pemuda, ya. Dulu ini merupakan pondokan atau asrama pelajar mahasiswa milik keturunan Tionghoa, ini yang bernama Si Kok Leong. Nah, terus anak-anakku bisa melihat di sisi sebelah kanan
Ini adalah W.R. Supratman ya, yang juga mempunyai peranan penting ya, mempunyai andil dalam Kongres Pemuda kala itu. Nah, ini yang di bawah ini adalah miniatur pemuda kala itu. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Jadi ini tadi hampir sama gambar sebelumnya. Nah, kita masuk susunan panitia Kongres Pemuda 2 ya, seperti yang dituliskan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif melalui buku Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan di tahun 2009. Ini diketuai, Kongres 2 ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito ya. Hadir pula ini W.R. Rudolf Supratman yang memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda 2 dengan alunan biolanya. Lagu Indonesia Raya ini juga dinyanyikan untuk pertama kalinya kala itu dalam kongres ini ya. Dan hadir pula putri dari Haji Agus Salim. Anak-anakku sini sebagai tugas tambahan, silakan anak-anakku lagi-lagi berliterasi, baik mencari melalui Google atau literasi melalui buku. Anak-anakku mencari lalu menuliskan susunan panitia dalam Kongres Pemuda 2. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ini isi dari Sumpah Pemuda ya. Tentu Sumpah Pemuda barang tidak asing bagi anak-anakku. Kalian selalu mendengar di setiap tanggal 28 Oktober. Nah, di sini untuk Sumpah Pemuda ini Ibu minta anak-anakku agar kiranya membuat sebuah vlog ya, merekam diri lalu membacakan isi Sumpah Pemuda ya, atau menyebutkan isi Sumpah Pemuda. Nah, di sini isi Sumpah Pemuda poin pertama ya, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di sini anak-anakku ibu akan minta silakan menuliskan nilai-nilai penting yang dapat anak-anakku petik dari Sumpah Pemuda yang telah kita pelajari. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga semua anak-anakku tetap semangat dalam belajar sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.